Tapi ternyata untuk socializing itu harus ada skill sendiri gitu bahasa Inggrisnya, dan itu juga yang akhirnya bikin ya udahlah sendirian aja di toilet lah daripada ribet bikin small talk gitu. Iya, itu kamu gimana sih? Jadi kayak sampai berdiam diri di toilet gitu. Hai semuanya, balik lagi di Polling Podcast Keliling bersama gue Laura Elvina. Kita masih belum bisa keliling-keliling karena as you know kita masih dalam masa pandemi, jadi Polling masih syuting dari rumah. Di episode kali ini gue pengen ngajak kalian untuk ngobrol-ngobrol sama salah satu WNI yang baru aja lulus dari Harvard University. Dia adalah Nadira Afifa. Nadira ini spesialnya dia juga terpilih menjadi commencement speaker di graduationnya di Harvard School of Public Health. Jadi untuk di Fakultas Public Health itu Nadira terpilih untuk memberikan pidato di hari kelulusannya. Membanggakan gak sih? Gue sih bangga ya sebagai orang Indonesia yang melihat Nadira bisa memberikan pidato di depan mahasiswa Harvard yang tentunya itu berasal dari seluruh dunia. Dan kita tahu juga Harvard School juga merupakan salah satu universitas terbaik di dunia. Langsung aja yuk kita ngobrol sama Nadira Afifa. Halo Nadira. Halo Mbak, Iya, apa apa kabar? kabar nih? Baik, alhamdulillah. Baik juga, alhamdulillah. First of all, congratulations sudah lulus dari Harvard School. Uh, Kemarin juga sudah memberikan commencement speaker ya, udah jadi commencement speaker di graduation gitu. Yang pertama yang ingin aku tanyakan adalah gimana rasa senengnya, gimana bangganya, karena aku yang ngelihat aja mungkin aku bersama banyak dari anak-anak muda Indonesia juga ngelihatnya tuh seneng banget dan bangga banget. Gimana kamu sendiri gitu? Aduh, pastinya seneng banget, Mbak. Apalagi karena kan aku wisudanya harus online. Jadi sebenarnya wisudaku itu bakalan cuma slideshow foto aku aja muncul, mungkin kayak 5-10 detik. Mm-mm. Dan itu rasanya gimana ya, kayak sedih aja sih karena perjuangan masuk Harvard dan perjuangan di Harvardnya sendiri udah susah gitu. Mm-mm. Jadi pas akhirnya dapat kesempatan untuk jadi commencement speaker, rasanya seneng banget. Terus pastinya bangga juga dan ada kepuasan sendiri karena ya aku minoritas lah di sana dan pengen juga ngenalin Indonesia dan pengen juga bangga dengan agama aku, dengan negara aku gitu. Jadi seneng banget rasanya. Hmm, aku udah nonton sih sebenarnya video kamu yang kamu ceritain kenapa kok bisa sih gitu untuk jadi commencement speaker gitu kan. Terus kamu Ya. mention bahwa di sana itu bukan berdasarkan IPK tapi ada seleksinya sendiri gitu kan ya. Eh, Sesusah itukah seleksi untuk jadi commencement speaker untuk di graduation? Oke. Jadi kalau di Harvard itu ada 2 seleksi. Jadi ada yang buat wisuda di Harvard yang general, ada juga yang wisuda buat Harvard yang per faculty, kayak aku di public health gitu. Dibilang susah atau enggak, ya nggak mau susah. Cuma ada beberapa adjustment karena memang pandemi udah mulai, jadi yang biasanya seleksinya itu harus langsung ke depan panelis, audisi, sekarang aku seleksinya semuanya berbasis video gitu. Jadi mungkin ada yang bilang ini lebih susah, ada yang bilang ini lebih gampang, jadi tergantung pandangan masing-masing. Tapi yang jelas ini dibuka buat semua lulusan tahun 2020, jadi bisa dibilang lumayan kompetitif lah untuk bisa jadi student Hmm. speaker gitu. Nah, untuk student di Harvard sendiri itu apa ya, menjadi atau mendapatkan kesempatan memberikan menjadi commencement speaker itu apa ya, sebuah achievement atau gimana Nadira kalau untuk student yang ada di Harvard sendiri? Tentunya ya Mbak, jadi pride sendiri biasanya, soalnya kan gini, kalau misalnya per yang faculty ini lumayan ada 800 orang yang lulus di tahun 2020 dan selain kita jadi student speaker nggak ada lagi kesempatan untuk bisa maju ke podium gitu. Biasanya kalau di yang faculty itu cuma akan duduk aja di bangkunya tanpa kita pun dipindahin juga si toganya itu. Jadi ini lumayan jadi salah satu kesempatan untuk bisa shining di antara angkatan di 2020 dan juga memang banyak dapat network juga dengan para faculty karena aku ada beberapa kali latihan sama coach, beberapa kali ketemu faculty. Jadi ini sebuah kesempatan yang bukan cuma untuk ngomong doang, tapi di balik itu juga banyak privilege lain yang didapatkan gitu. Hmm.
Dan kamu sebenarnya bukan sendirian ya untuk menjadi commencement speaker di graduation tahun 2020 ini, ada Andika juga ya? Jadi kita kan beda faculty ya. Jadi kalau buat Mm, public health aku satu, yes. terus kalau buat law school Andika, Mm. tapi Andika itu kelas Marshall, jadi dia beda lagi tingkatannya Oke. sama aku gitu. Jadi dia kayak semacam pengurus angkatan lah gitu. Jadi masing-masing sekolah biasa punya kebijakan sendiri untuk siapa yang ngomong di wisudanya. Hmm. Aku lihat video kamu yang orang tua kamu juga menyaksikan ketika kamu memberikan pidato di graduation. Apa yang mereka sampaikan ke kamu, Nadira? Aku di sana banyak menceritakan tentang mamahku sih. Jadi particularly mamahku yang lebih terharu dan sedih dan bangga karena kisahnya diangkat untuk diomongin ke lulusan-lulusan di luar negeri. Jadi mama senang banget dan katanya emang rasanya kayak mimpi lah dari awal aku masuk Harvard, tapi sampai sekarang akhirnya bisa ngomong di Harvard gitu. Kalau papaku tentunya bangga banget juga dan lebih banyak berdoa untuk aku masa depannya supaya ya udah ini kan cuma apa ya, cuma prestasi sesaat lah kalau jadi commencement speaker, tapi yang kedepannya ngapain itu yang lebih penting gitu. Yes, kalau Mama juga bilang ini mungkin lebih dari yang Mama impikan gitu ya. Kalau kamu Betul. gimana? Is this your dream untuk bisa memberikan pidato di kelulusan di Harvard? Nggak pernah ada sebelumnya sih, nggak pernah jadi mimpi atau goal aku sebelumnya, karena dari dulu cukup untuk udah masuk Harvard dan survive di sana, menurut aku udah jadi pencapaian yang luar biasa. Tapi pas udah terakhir banget deh, pas udah mau lulus, aku baru tahu kalau ternyata untuk jadi commencement speaker itu bukan dari IPK gitu. Selama ini aku mikirnya dari IPK, jadi kayaknya udah nggak mungkin dapet lah. Tapi pas aku tahu kayak sebulan terakhir atau 2 bulan terakhir mau lulus, akhirnya ya udah jadi goal baru dan alhamdulillah dapet. Sistem seleksi yang diterapkan sama Harvard untuk bisa menjadi commencement speaker di graduation itu apakah karena memang kita tahu ya Harvard adalah sekolah terbaik lah di dunia gitu. Jadi mereka menseleksi itu karena mereka juga tahu lulusan-lulusan dari Harvard ini juga memang lulusan-lulusan terbaik gitu loh. Makanya mereka harus melakukan seleksi instead of mereka memilih dengan IPK yang terbaik gitu. Kalau di luar negeri setahu aku memang kalau untuk valedictorian yang based on IPK atau nilai biasanya cuma sampai batas SMA. Tapi kalau udah yang undergrad sama graduate apalagi biasanya lebih ke dipilih langsung sama dean-nya based on misalnya mereka kelihatan lah achievement-nya tapi bukan dari IPK gitu. Atau biasanya student speaker contest gitu. Jadi bukan cuma di Harvard doang biasanya. Dan apa ya, mungkin kalau udah S2 juga IPK bukan jadi sesuatu tolak ukur juga, karena bahkan banyak nilai yang bisa kita ambil dengan pass fail gitu. Jadi nggak harus ada nilainya, cukup lulus atau gagal gitu. Jadi bukan jadi tolak ukur yang penting. Oke, bener sih kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita balik ke 2 atau 3 tahun yang lalu, Nadira, sebelum kamu ke Harvard gitu ya, mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang merencanakan untuk mengambil S2 atau mungkin sekolah di Harvard juga seperti kamu. Bagaimana perjuangan kamu di 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu? Perjuangan aku ya, jadi mungkin 2 tahun lalu kali ya. Aku itu pas udah mau lulus dokter tahun 2016 akhir, itu baru kepikiran mau S2 dan sebenarnya aku udah daftar Harvard dan Columbia. Cuma waktu itu aku nggak dapet Harvard-nya. Nah, dari situ aku masih kayak gimana ya, masih kepengen banget untuk masuk Harvard karena memang kurikulum dan vision-nya itu sesuai sama yang aku mau. Jadi selama 2 tahun itu aku benar-benar memperkaya CV aku, memperkaya pengalaman aku sih dengan cara aku paling lama itu nyiapin personal statement atau esainya karena itu sekitar 1,5 tahun nyiapin karena butuh revisi berkali-kali dan sangat tricky dan katanya paling penting untuk aplikasi. Jadi waktu itu aku juga lagi sambil praktek di Lombok dan lagi gempa bumi, jadi susah banget untuk curi-curi waktu lah untuk persiapan S2. Dan banyak juga biaya yang harus dikorbanin, misalnya untuk sekedar daftar GRE atau TOEFL, itu biayanya cukup mahal. Dan jadinya apa ya, jadi berat hati juga karena ya aku bukan keluarga yang kaya juga,
Jadi kalau misalnya spend uang udah 3 juta atau 6 juta untuk sesuatu yang belum kita dapetin, itu berat banget jadinya. Dan tapi jadi semangat sendiri karena berarti skor aku harus langsung masuk nih. Karena kalau nggak masuk ya jadi buang-buang duit doang gitu. Jadi banyak pengorbanan di curi-curi waktu setelah praktek sama finansial sih sebenarnya selama nyiapin. Oke, untuk nyiapin kayak personal statement, essay gitu kan pasti butuh fokus dan juga benar-benar harus dipikirkan nih sebenarnya apa yang menjadi visi kamu, yang menjadi misi kamu untuk bisa bersekolah di Harvard gitu kan. Mungkin kamu bisa share ke teman-teman apa sih yang harus ditulis atau yang harus diutarakan ketika membuat personal statement atau essay untuk melanjutkan sekolah S2 di luar negeri dan khususnya untuk yang mau dapat beasiswa gitu. Oke, kalau misalnya untuk pendaftaran S2 biasanya untuk personal statement tergantung dari sekolah masing-masing apakah ada pertanyaan khusus atau enggak. Kebetulan kalau di Harvard dan di public health sendiri nggak ada pertanyaan khusus, jadi esainya itu bebas menceritakan kayak apapun tentang kamu gitu. Kalau aku waktu itu pastinya menceritakan dulu background kenapa aku mau milih jurusan ini dan mau milih sekolah ini. Terus apa aja sih pengalaman yang udah aku punya, achievement yang aku punya terkait public health. Terus kira-kira ke depannya apa sih yang bisa aku kontribusikan dengan degree aku di Harvard. Kalau apakah aku mau balik ke negara aku, terus apakah aku melakukan sesuatu yang impactful atau cuma balik lagi ke business as usual gitu. Jadi menurut aku kalau di personal statement harus bisa memunculkan sesuatu yang sangat-sangat unik dari diri kamu, terus kayak nggak boleh dibuat-buat karena once itu Taylor itu kelihatan banget gitu. Biasanya kalau misalnya punya prestasi tapi dilebih-lebihin itu kelihatan. Dan kalau untuk masuk ke Harvard atau any top school sebenarnya nggak butuh orang yang kayak udah outstanding banget kayak bikin sekolah di pulau terpencil lah, nggak butuh ya? Kayak gitu banget. Iya, jadi yang penting kayak ya udah jadi orang biasa yang punya kekurangan, tapi abis itu kamu ngapain untuk menutupi kekurangan itu gitu. Mereka lebih suka orang yang imperfect sih dibanding yang udah perfect, ngapain lagi sekolah. Tapi mungkin sekecil apapun achievement-nya ya itu akan menjadi nilai plus lah ya daripada yang memang tidak punya pengalaman sama sekali, misalnya tidak punya pengalaman berorganisasi. Jadi untuk anak-anak muda sekarang memang penting banget ya untuk ikut apapun gitu yang memang itu akan meningkatkan value gitu ya. Betul, betul. Iya, at the end harus ada pengalaman, nggak bisa cuma yang orang kerja bolak-balik ke rumah aja gitu. Oke, nah kamu di video itu juga waktu kamu memberikan speech gitu di kelulusan kamu juga bilang bahwa kamu ingat di hari pertama ketika kamu masuk ke Harvard, kamu tuh kayak takut gitu sama semua hal. Apa yang terjadi pada saat itu? Oke, mungkin karena awalnya itu ada imposter syndrome namanya. Jadi biasanya orang-orang yang masuk ke lingkungan baru yang dinilai lingkungannya high achiever gitu, ngerasanya minder gitu. Kayak kalau ngobrol kok ini orang misalnya habis kerja di World Bank lah atau staff khusus lah. Jadi ngerasa kayak kalau aku ngapain ya gitu. Dan jadinya minder. Terus yang kedua juga karena memang ya pastinya culture shock dan aku juga pakai jilbab jadi identitinya tuh menonjol banget gitu. Jadi rasanya kayak karena udah banyak baca berita juga di US mungkin ada rasisme lah atau Islamophobic lah. Jadinya ada ketakutan tersendiri juga untuk bisa start the conversation sama orang-orang di sana. Terus yang ketiga juga karena masalah bahasa Inggris gitu. Karena kalau misalnya di waktu kuliah atau di Indo banyak belajar teori kayak untuk akademik itu nggak ada masalah, tapi ternyata untuk socializing itu harus ada skill sendiri gitu bahasa Inggrisnya, dan itu juga yang akhirnya bikin ya udahlah sendirian aja di toilet lah daripada ribet bikin small talk gitu. Iya, itu kamu gimana sih? Jadi kayak sampai berdiam diri di toilet gitu? Gak gini, jadi pas orientation itu aku kan 7 hari pertama orientation dan itu belum sama teman sekelas aku beneran, jadi masih sama seangkatan yang ribuan itu. Dan jadi setiap hari itu ketemunya orang baru lagi, bahkan kayak sehari tuh coffee break-nya bisa 5 kali. Terus habis coffee break nanti harus duduknya sama orang yang baru lagi. Kayak aku tuh capek banget gitu untuk kayak memulai conversation baru sama orang baru dan kayak super exhausting gitu. Karena aku juga kadang kayak gitu sih, Nat. Iya kan?
kayak capek gitu. Kayak aku lumayan ekstrovert sih, tapi untuk Hmm. kayak gitu terus capek, dan apalagi orang-orangnya orang luar negeri yang nggak Hmm. aku familiar gitu. Jadi ya udahlah, waktu itu suatu saat kayak abis lunch, daripada ribet harus kenalan small talk lagi, udahlah bawa aja lunchnya ke toilet, toh toiletnya juga nyaman gitu loh. Jadi ya udah aku di dalam bilik toilet aja makan, terus habis itu begitu udah selesai coffee break langsung masuk ke kelas lagi, jadi nggak perlu small talk banyak. Gitu. Tapi pada akhirnya gimana caranya kamu akhirnya bisa apa ya menumbuhkan kepercayaan diri, terus akhirnya ya oke lah kamu juga harus survive gitu loh untuk melanjutkan kuliah kamu di Harvard. Ya, pas udah lewat masa orientasi, udah mulai kelasnya itu selalu sama, dengan ketemu orang-orang yang sama, aku udah mulai bisa untuk beradaptasi dan untuk mulai conversation duluan. Dan yang paling membantu sebenarnya pas udah minggu kedua itu udah mulai ketemu sama teman-teman perkumpulan mahasiswa Indonesia juga. Jadi Oke. udah ngerasa kayak ada rumah baru lah dan bisa curhat lebih nyaman sama mereka, terus minta tips-tips gimana sih buat adaptasi di sini. Jadi lama-lama udah bisa sendiri gitu. Iya, foto kamu diposting loh sama Ibu Sri Mulyani. Iya, Beliau alhamdulillah. recognize Membangga. your hard work gitu loh. Jadi kalau misalnya ya Ibu Sri Mulyani akan nonton ini, apa yang ingin kamu sampaikan? Apalagi kamu juga kan sebagai awardee dari LPDP yang juga itu adalah program dari Kementerian Keuangan kan? Betul. Pasti yang paling utama dulu terima kasih sama Ibu Sri Mulyani, sama Kemenko, dan para Bapak Ibu di LPDP karena udah ngasih program yang bagus banget di usia program ini yang sebenarnya masih muda, tapi udah bisa ngasih beasiswa yang unlimited untuk teman-teman pelajar di Indonesia. Karena setauku sejauh ini masih LPDP doang yang beasiswanya unlimited gitu. Jadi aku sangat bersyukur karena kalau enggak aku nggak bakalan bisa kuliah ke luar negeri kemanapun itu, kayak di mana nyari uang 2M. Terus aku berharap ke depannya bisa lebih banyak resource yang ditaruh di LPDP supaya bisa lebih menjangkau banyak anak muda, karena sekarang kayaknya udah pendaftarnya banyak banget dan semakin kompetitif, jadi banyak yang nggak kebagian. Jadi semoga lebih banyak funding ke sana dan akhirnya bisa lebih banyak anak Indonesia yang berkualitas dan balik lagi ke negara bangun negara. Aku setuju sih sama pernyataan kamu yang bilang sekolah ya sudah sekolah gitu, tapi kan yang paling penting adalah mau apa setelah ini. So akan seperti apa Nat setelah ini? Oke, kalau aku sekarang cukup masih berpikir idealis, jadi aku kan sebagai dokter umum dan sebagai public health professional juga sekarang. Jadi aku masih pengen coba ngejalanin dua-duanya. Saat ini aku masih aktifnya di pemerintahan, di Dinkes DKI, tapi yang satu lagi ini aku masih mencari nih untuk bisa praktek lagi di rumah sakit gitu. Jadi masih part-time dua-duanya. Tapi at the end aku pengen waktu aku udah spesialis nanti, menurutku untuk bisa dapat degree spesialis itu juga masih penting. Jadi abis sudah spesialis nanti baru mau contribute fully ke pemerintahan aja, di public health-nya aja yang di-contribute gitu. Oke, sebenarnya kamu lulus dari public health ini kan bertepatan dengan momen coronavirus ya sekarang. Pandemi ini kayaknya memang butuh banget orang-orang seperti kamu, maksudnya memang berkecimpung di dunia kesehatan gitu. Di saat semua orang tuh kayak berpikir, oke, aku pengen jadi content creator gitu loh. Tapi ketika pandemi ini muncul, ngerti kan maksudku? Gitu kayak kita akhirnya menyadari, oh iya ya ternyata tenaga kesehatan, dokter itu tuh sangat-sangat penting. Dan kita tahu sekarang tuh lagi kekurangan banget. Ini menjadi concern kamu juga nggak di saat-saat pandemi seperti ini? Iya, tentunya jadi concern banget, apalagi ya kayak aku kayak combo, jadinya ada dokter, ada public health. Di satu sisi sangat terpressure sih, karena aku harus bisa bermanfaat nih di masa-masa kayak gini, kalau enggak ya percuma gitu. Di satu sisi juga lumayan jadi apa ya, ada happy juga karena biasanya kan public health selalu dipandang sebelah mata. Mungkin kayak kalau dokter umum itu dokter umum dan dokter lain sebenarnya itu udah jadi apa ya, kastanya mungkin udah cukup tinggi lah kalau di dunia kesehatan. Tapi public health ini yang selalu neglected dan orang-orang nggak pernah lihat. Nah sekarang dengan adanya pandemi ini ada blessing in disguise juga, banyak public health profesional yang muncul ke atas kayak dokter kayak Pak Pandu dan banyak Profiku dan lain-lainnya.
Jadi aku berharap setelah pandemi ini selesai pun semoga public health professional itu masih tetap achieve dan bisa contribute di negara dan lebih dihargai juga. Iya, setuju sih. Jadi ini membuka mata orang-orang juga bahwa profesi ini sebenarnya penting gitu loh. Betul. Iya kan? Karena aduh susah. Kita mau dapat referensi dari mana lagi, mau dapat ilmu dari mana lagi gitu loh soal mengatasi pandemi kalau bukan dari public health professional. Dan Betul. terpikir nggak ini akan terjadi ketika sebelum kamu waktu itu memutuskan oke, setelah dokter aku mau ngambil public health gitu kan. Itu juga jadi pertanyaan kamu waktu kamu memberikan speech di graduation, berapa di antara kalian yang memang menjawab ingin menjadi public health professional ketika ditanya gitu. Apakah ini kamu kebayang nggak sih ini tuh memang akan terjadi seperti ini dan public health itu benar-benar dibutuhkan ketika kamu memutuskan untuk masuk ke public health gitu? Enggak, sejujurnya enggak. Karena pas awal aku mau daftar public health pun kan aku juga minta reference ke beberapa orang rekomendasi. Dan itu semuanya gimana ya, lumayan skeptical karena ngapain udah dokter terus ke public health karena public health ini kayak nggak jelas nanti karirnya akan kemana. Dan aku sendiri pun lumayan masih ada keraguan juga waktu even pas aku udah daftar, udah masuk di Harvard, itu masih ragu apakah nanti akan berguna ya di public health aku ini gitu. Tapi semakin kesini nah malah pas pandemi itu dan itu udah mulai dari Januari kan, itu di semester kedua aku di Harvard, ternyata tiba-tiba ada pandemi, nah itu aku udah mulai meraba-raba kayaknya nih aku pulang bakalan bisa berguna nih, bisa actually berguna buat negara gitu. Jadi di semester 2 itu lebih semangat untuk belajar dan akhirnya bangga jadi public health professional pas udah lulus. Iya, semoga makin banyak ya anak-anak muda Indonesia yang juga akhirnya menyadari bahwa oke, ternyata di apa namanya bidang ilmu ini tuh memang penting gitu. Jadi semakin banyak lagi Indonesia punya public health professional epidemiologist gitu loh. Jadi kayak kita nggak cuma punya satu ahli gitu. Benar. Karena di luar negeri itu public health sangat-sangat dihargai banget dan prestigious banget gitu, tapi di sini memang kurang. Oke, kamu juga termasuk angkatan class of 2020 walaupun ini adalah S2 gitu ya. Kira-kira apa pesan yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman di angkatan kamu yang ya sudahlah kita harus wisudanya online gitu. Ya, pesan aku buat teman-teman karena aku sebagai sesama lulusan yang nggak bisa wisuda langsung juga, menurut aku wisuda ini maknanya bukan sekedar cuma selebrasi atau pesta di hari H wisuda aja, tapi lebih ke untuk poin penting di mana kita akhirnya udah achieve sesuatu nih di hidup kita, yaitu udah selesai dari satu degree. Dan menurutku ini harus jadi satu langkah awal lagi untuk kita bisa lebih contribute lagi ke depannya, bahkan setelah kita sekolah. Jadi nggak usah sedih kalau misalnya nggak ada selebrasi, karena makna wisuda jauh lebih besar dari itu. Keren banget. Nadira, kita sudah hampir 25 menit. Nggak kerasa ya, ngobrol-ngobrolnya udah 25 menit ternyata gitu. Mungkin apa yang ingin kamu yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak muda Indonesia yang mungkin sekarang juga masih bingung, ingin menentukan akan sekolah di mana gitu, apalagi di tengah pandemi kayak gini. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak muda Indonesia? Buat anak-anak muda Indonesia, aku senang banget karena sekarang negara kita udah banyak banget resource untuk bisa memfasilitasi kita studi tinggi. Jadi buat teman-teman harus berani untuk bermimpi studi setinggi mungkin dan harus bisa mencoba juga, jangan takut untuk daftar ke sekolah manapun yang teman-teman mau. Dan harus punya jiwa produktif, walaupun sekarang kita lagi pandemi cuma di rumah aja, tapi jangan sampai bikin teman-teman jadi males untuk achieve sesuatu karena sekarang banyak banget akses ke webinar gratis atau talk gratis kayak gini. Dan harus ada jiwa kompetitif juga di teman-teman Indonesia, di pelajar, karena itu yang bikin kita akhirnya bisa membangun bangsa kita gitu. Jadi bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi harus jadi the best version of ourselves. Terakhir, tetap semangat di tengah pandemi, semoga pandeminya cepat selesai. Oke. Nadira, thank you banget sudah mau ngobrol sama Kompas TV, keren banget. Again, congratulations sudah lulus dari Harvard dan semoga benar-benar bisa berkontribusi untuk Indonesia. Amin, thank you Mbak Laura, sehat-sehat ya. Terima kasih. Dah.
Itu dia tadi obrolan bareng Nadira Afifa, seorang WNI yang baru aja lulus dari Harvard University. Semoga cerita dan juga pengalaman dari Nadira ini bisa menjadi inspirasi ya teman-teman, agar teman-teman juga memiliki semangat yang tinggi untuk menggapai cita-citanya setinggi langit. Jadi pandemi ini bukan alasan untuk kita tidak berprestasi, terbukti kan Nadira bisa menyelesaikan kuliahnya di tahun 2020 ini walaupun ini dalam masa pandemi, dan juga Nadira justru juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi commencement speaker di graduationnya. So, tetap semangat untuk kita semua, apalagi untuk teman-teman yang class of 2020, tetap semangat. Jadi wisuda online itu jangan dijadikan kesedihan, tapi itu justru menjadi semangat untuk bisa mencapai yang lebih tinggi lagi. Terima kasih sudah menyaksikan polling. Gue Laura Elvina pamit, kita akan ketemu lagi di polling berikutnya. Bye!